Di chapter sebelumnya Tintin berhasil masuk ke dalam tempat rahasia di dalam pohon di luar istana Maharaja. Dia melihat seorang berpakaian dan bertopeng ungu berjalan di lorong rahasia. Yuk kita teruskan ceritanya. Tintin mengintip dari balik pintu baja di sebuah koridor bawah tanah yang tampak suram dan misterius. Di ujung koridor seorang pria berjas ungu berjalan menuju sebuah pintu lain dan mengetuknya dengan ritme tertentu, tok tok tok. Saat pintu terbuka orang berjubah ungu itu masuk. Di balik pintu di mana Tintin bersembunyi terlihat lagi orang berpakaian ungu yang lain sedang berjalan menuju pintu yang sama. Tintin bergumam, astaga! Satu lagi! Ini kesempatan baik. Saat orang berjubah itu melintas di depan pintu di mana Tintin berada, tiba-tiba Tintin menariknya. Oh! Teriak orang itu kesakitan. Tintin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melumpuhkan orang itu. Suara benturan terdengar jelas dari balik pintu logam. Bup! Brak! Dup! Pergumulan antara orang berbaju ungu dan Tintin sedang terjadi di balik pintu. Setelah beberapa saat seorang pria berjubah ungu keluar dari balik pintu dan berkata, beres! Orang berjubah ungu itu berjalan ke arah pintu yang dimana orang berbaju ungu sebelumnya masuk dan dia mulai mengetuk pintu dengan ritme yang sama dengan sebelumnya, tok tok tok. Ketika pintu terbuka terlihat sebuah ruangan besar dengan banyak orang berjubah ungu duduk mengelilingi meja panjang. Orang yang baru masuk terkejut dengan penglihatannya ke dalam ruangan ini. Mereka semua tampaknya bagian dari organisasi rahasia yang sedang mengadakan pertemuan penting. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata, saudara-saudaraku kita semua sudah hadir kecuali pemimpin kita yang berhalangan datang. Saudara kita dari barat akan memberi laporan pertama. Dari pernyataan ini Tintin menyadari bahwa kelompok ini memiliki struktur yang terorganisir dengan baik dan pemimpin mereka tidak berada di tempat. Orang yang berdiri mulai berbicara, saya membawa kabar baik bagi persaudaraan kita. Maharaja Ge Pajama sudah disingkirkan. Dia sudah dibuat gila. Mendengar hal ini Tintin terkejut. Rupanya mereka adalah kelompok yang melakukan tindakan jahat terhadap tokoh penting. Orang berjubah itu melanjutkan, kini tak ada halangan lagi. Namun tiba-tiba telepon di ruangan itu berbunyi keras menginterupsi pembicaraannya. Semua orang di ruangan tampak terkejut dan menunggu telepon tersebut diangkat. Salah satu dari mereka mengangkat telepon dan berbicara, halo? Ya di sini kantor pusat. Ada pesan dari Kairo? Apa? Sebentar. Suara orang tersebut tampak terkejut setelah mendengar kabar yang diberikan dari ujung telepon. Setelah menutup telepon pria berjubah itu mengumumkan dengan nada serius, kabar buruk saudara-saudaraku. Markas di Kairo kena razia. Hanya pemimpin kita yang lolos dan akan kemari dengan pesawat. Berita ini mengejutkan mereka semua. Telepon kembali berbunyi dan orang berjubah itu menjawabnya. Setelah mendengar pesan yang diberikan dia berkata dengan kaget, halo? Apa? Salah seorang saudara kita. Tapi kami berjumlah 7 di sini. Nada suaranya berubah menjadi curiga. Dengan penuh kewaspadaan ia mengumumkan kepada seluruh anggota di ruangan, saudara-saudaraku ada mata-mata di antara kita. Semua orang langsung terkejut dan mulai saling melihat satu sama lain dengan penuh curiga. Tintin yang mungkin berada di antara mereka kini berada dalam bahaya besar. Pria itu kemudian berkata, peraturan kita melarang kita membuka wajah. Maka kalian harus satu persatu menyebutkan kata sandi kita. Yang tidak mengetahuinya akan ditembak di tempat. Semua orang mulai merasa tegang terutama Tintin yang mungkin ada di antara mereka. Satu persatu anggota mulai berbisik kepada pemimpin untuk menyebutkan kata sandi mereka. Pemimpin mendengarkan dengan seksama lalu mengangguk dan berkata, baik, berikutnya. Ini menunjukkan bahwa pemeriksaan kata sandi berlangsung dengan ketat dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Anggota berikutnya maju dan dengan hati-hati membisikkan kata sandi kepada pemimpin. Setelah mendengarnya pemimpin mengonfirmasi dengan mengatakan, benar, berikutnya. Proses ini terus berlanjut dan ketegangan semakin terasa bagi mereka yang belum dites. Namun tiba-tiba muncul seorang anggota yang tampak gugup. Dengan terbata-bata ia mengaku bahwa dirinya lupa kata sandi. Pemimpin berkata, dia sudah mulai menduga inilah mata-matanya. Pemimpin kelompok langsung mengancamnya dengan senjata dan berkata bahwa ia akan menghitung sampai 3. Jika anggota itu masih tidak bisa mengingat kata sandi maka ia akan ditembak. Sang anggota semakin panik dan berusaha mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Pemimpin mulai menghitung, 1. Anggota yang lupa kata sandi mulai berkeringat dan tampak kebingungan. Semua mata tertuju padanya dan situasinya semakin menegangkan. Pemimpin melanjutkan hitungan, 2.
Anggota yang terancam mulai gemetar ketakutan. Ia tahu bahwa jika tidak segera mengingat kata sandi nyawanya akan melayang dalam hitungan detik. Tepat sebelum pemimpin menyebut angka 3 anggota tersebut tiba-tiba berteriak, "Tunggu! Tunggu! Saya sudah ingat! Kai Hawaskaha dan Dei Pajama!" Ia berharap kata sandi ini benar dan bisa menyelamatkannya dari hukuman mati. Namun ia melakukan kesalahan fatal, ia mengucapkan kata sandi dengan keras bukan dengan berbisik. Pemimpin langsung memarahinya, "Oh, seharusnya berbisik. Sekarang semuanya jadi tahu." Pemimpin tidak terlalu mempermasalahkan kesalahan itu dan berkata, "Tak apalah. Saya masuk ke kamar sebelah. Kalian harus masuk satu persatu dan memberikan kata sandi pertemuan yang lalu. Sekarang mereka harus membuktikan identitas mereka satu persatu di ruangan lain." Pemimpin mulai memanggil satu persatu di ruangan sebelah. Dia mulai memanggil, pertama, kemudian memanggil yang selanjutnya dengan berkata, "Berikut." Mereka harus masuk satu persatu untuk memastikan bahwa tidak ada penyusup di antara mereka. Proses ini terus berlanjut dengan satu persatu anggota memasuki ruangan rahasia. Akhirnya anggota terakhir berdiri di ruangan dan mendengar pemimpin berkata, "Yang terakhir." Di chapter ini Tintin berhasil menyusup masuk ke dalam pertemuan rahasia. Di saat berlangsung pertemuan diketahui bahwa ada mata-mata di dalam pertemuan itu sehingga setiap orang harus diperiksa untuk mengetahui siapa mata-mata itu. Di chapter selanjutnya bakalan diceritakan bagaimana Tintin bisa menghindar pemeriksaan itu.